Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Juliandra dengan NIM 210304255. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen, mahasiswa semester 3, kelas MGT 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa materi, yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Apa itu perencanaan? Perencanaan ialah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya perencanaan sumber daya manusia ini yaitu adalah proses analisis dan identifikasi oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia ini, yaitu yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, yang kedua itu untuk menjamin tersedianya karyawan yang untuk masa kini dan masa yang akan datang, yang ketiga yaitu untuk menghindari mismanagement atau yang lainnya, dan yang keempat untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pentingnya perencanaan PSDM. Yang pertama yaitu pentingnya untuk individu. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk individu untuk menetapkan tujuan, untuk lebih menentukan arah hidup yang secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu kebutuhan bisnis. Sangat penting untuk sebuah perusahaan agar lebih mudah mempercapai tujuan bersama. Yang ketiga itu ada kepentingan nasional, karena negara itu maju bisa ditentukan oleh kualitas SDM-nya masing-masing. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang merubah perencanaan sumber daya manusia, itu yang pertama perubahan demografi, yang kedua perubahan ekonomi, dan yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Karena teknologi semakin berkembang, perusahaan pun harus bisa menyesuaikan teknologi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu ada tantangan-tantangan dalam proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu pertama ada tantangan dalam eksternal dan yang kedua ada tantangan dalam internal. Yang pertama itu ada aspek peluang dan lain sebagainya. Yang kedua ada tantangan internal, yaitu ada kelebihan, kelemahan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen yaitu proses mencari atau menemukan dan menarik para pelamar kerja untuk ditunjuk sebagai pegawai kerja. Rekrutmen juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas untuk mencari dan menarik para pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan guna menutupi kekurangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu untuk menyaring calon pegawai yang berkualitas sehingga jika para pelamar diterima dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu ada metode rekrutmen. Yang pertama ada metode terbuka, yaitu seperti menentukan kandidat dalam internal, perencanaan penggantian dan memperkerjakan karyawan kembali. Yang kedua ada metode tertutup, yaitu seperti dari periklanan, media, dan agen-agen pekerjaan lainnya. Yang keempat yaitu kendala dalam rekrutmen. Yang pertama yaitu ada proses rekrutmen yang terlalu rumit. Yang kedua yaitu terlalu banyak kandidat. Yang ketiga yaitu sulit untuk mencari kandidat yang cocok untuk perusahaan. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip dalam rekrutmen. Yang pertama yaitu mutu karyawan harus dapat memenuhi keperluan yang diinginkan. Yang kedua yaitu jumlah karyawan harus sesuai job description atau sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu meminimkan biaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses perusahaan untuk memilih dari sekelompok pelamar kerja yang memenuhi kriteria untuk mengisi posisi atau jabatan perusahaan yang diperlukan. Adapun pentingnya seleksi, yang pertama yaitu ada 3 alasan utama mengapa harus memilih karyawan yang tepat. Karena sebagian perusahaan bergantung pada bawahan
Apabila memiliki karyawan yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik, akan dapat mempermudah pekerjaan baik bagi karyawan lain dan perusahaan. Yang kedua yaitu merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal atau membutuhkan modal yang mahal. Yang ketiga yaitu ada dampak hukum dan mempekerjakan pekerja yang tidak kompeten. Satu hal bahwa keputusan pengadilan meminta prosedur seleksi yang tidak diskriminatif untuk kelompok yang dilindungi. Selanjutnya yaitu ada tujuan seleksi. Tujuan seleksi adalah untuk mencocokkan orang dengan pekerjaannya secara benar jika individu atau karena beberapa sebab tidak sesuai dengan pekerjaannya maupun organisasi dan kemungkinan angkat kaki dari perusahaan atau organisasi tersebut. Seleksi penerimaan pegawai baru bertujuan untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, karyawan yang memiliki potensi, yang memiliki disiplin yang jujur, yang memiliki keterampilan, yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan, yang kreatif dan dinamis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu beberapa manfaat yang bisa ditarik dalam penyusunan deskripsi jabatan antara lain sebagai berikut, yaitu sebagai bahan untuk mengadakan perbandingan antara tugas dan pekerjaan, yang kedua sebagai dasar berpijak untuk penentu sistem kompensasi, dan yang ketiga sebagai dasar untuk pembentukan performance appraisal system, penyusunan program-program pengembangan SDM, promosi jabatan, rekrutmen, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada juga faktor-faktor dalam seleksi tenaga kerja. Ada 4 macam tantangan perlu diperhatikan dan dihadapi oleh para petugas seleksi, yaitu yang pertama, penawaran tenaga kerja, yang kedua tantangan etis, yang ketiga tantangan organisasional, yang keempat kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Kemudian ada tahapan-tahapan seleksi tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, 1. Penerimaan pendahuluan. Jika pelamar datang sendiri, wawancara pendahuluan dapat dilakukan. Ini sangat membantu dan upaya menghilangkan kesalahpahaman dan menghindarkan pencarian informasi dari sumber yang tidak resmi atau yang tidak dapat diketahui sumbernya. Yang kedua yaitu ada tes penerimaan. Dalam tes ini ada 3 tes, yaitu pertama tes psikologis, yaitu menguji otoritas kepribadian seseorang. Yang kedua ada tes pengetahuan, dan yang ketiga ada tes performa. Yang ketiga yaitu wawancara seleksi. Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal dapat diterimanya atau tidak diterimanya seorang pelamar. Yang keempat itu ada pemeriksaan referensi. Yang kelima yaitu evaluasi medis atau tes kesehatan. Yang keenam yaitu wawancara oleh penyelia atau atasan langsung, merupakan orang yang bertanggung jawab atas karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk keputusan penerimaan final. Yang ketujuh yaitu ada keputusan penerimaan, apakah diputuskan oleh atasan langsung atau departemen sumber daya manusia. Keputusan penerimaan menandai akhirnya proses seleksi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.